Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. 300 karung beras. Ahyeon adalah seorang gadis cantik dan pekerja keras. Sore itu, ia baru saja pulang dari mencari kayu bakar di hutan. Di sepanjang jalan, Ahyeon berusaha ceria, meskipun tubuhnya terasa pegal semua. Astaga, suara apa itu? Ia khawatir dengan ayahnya, Pak Doyun, yang tinggal sendirian di rumah itu. Semoga tak terjadi apa-apa pada ayah. Apa maksudmu? Kami sudah memberimu toleransi waktu, tetapi kau belum juga melunasinya. Ahyeon pun langsung bersembunyi di sebuah kandang sapi ketika melihat para penagih hutang. Ia teringat pesan Pak Doyun. Nak, jika sewaktu-waktu penagih hutang datang, kau harus bersembunyi. Sangat berbahaya jika mereka tahu bahwa aku mempunyai anak gadis. Setelah para penagih hutang pergi, Ahyeon segera masuk ke rumah. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Para penagih hutang itu tidak melukai ayah, kan? Ayah baik-baik saja, nak. Namun, ayah merasa bersalah padamu. Kalau saja ayah tidak sakit dan buta, tentulah kita tidak perlu berhutang sebanyak itu. Maafkan ayah ya, nak. Hari berikutnya, Pak Doyun pergi ke vihara yang terletak di dekat bukit. Ia hendak menemui seorang biksu sakti. Katanya, biksu itu mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Semoga dengan cara ini, aku bisa sembuh. Aku tak ingin merepotkan Ahyeon terus. Pak Doyun langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Ternyata ada satu syarat berat yang harus dipenuhi Pak Doyun. Kau harus mempersembahkan 300 karung beras terlebih dahulu. Pak Doyun termenung sendirian di teras rumah. Pikirannya kacau, ia putus asa. Kalau harus mempersembahkan beras sebanyak itu, aku tak akan mampu. Ada apa ya? Tadi siang, ayah menemui seorang biksu sakti untuk menyembuhkan kebutaan ayah. Jika ayah bisa melihat, tentu saja ayah bisa bekerja untuk melunasi hutang-hutang itu. Namun, biksu itu memberi satu syarat yang tak mampu ayah penuhi. Apa syaratnya ya? Ayah harus mempersembahkan 300 karung beras. Aku akan menyanggupi permintaan 300 karung beras itu ya. Bukan karena aku ingin ayah bekerja, tetapi aku ingin ayah sembuh dan bisa membela diri jika ada bahaya. Keesokan harinya, Ahyeon bergegas untuk mencari pekerjaan tambahan. Setelah mendapatkan banyak penolakan, ia memutuskan untuk pergi ke tukang jahit. Namun, di sana ia ditolak juga. Kemudian Ahyeon pergi ke warung makan untuk melamar pekerjaan lagi. Warung ini adalah satu-satunya harapanku. Semoga aku diterima. Tak sesuai harapan, Ahyeon ditolak karena warung itu sudah tidak membutuhkan pegawai baru. Di sisi lain, terlihat seorang saudagar kaya yang sedang gundah. Raja memerintahkan dirinya untuk mengorbankan anak gadisnya ke naga laut, agar naga laut bersedia menurunkan hujan. Musim panas kali ini berlangsung lebih lama dari biasanya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak mungkin mengorbankan anak gadisku sendiri. Aku sangat menyayanginya. Saudagar akhirnya memutuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang bersedia mengajukan diri, ia akan memenuhi apapun keinginannya.
Saat Ahyon berjalan pulang, ia melihat pengumuman sayembara itu. Aku harus mengikuti sayembara ini demi ayah. Aku ingin ayah sembuh. Meskipun syaratnya sangat berat, tetapi ia tetap mendaftarkan diri dan meminta 300 karung beras sebagai imbalan. 300 karung beras adalah permintaan yang sangat mudah bagi saudagar. Ia kemudian mengirim 300 karung beras itu ke rumah Ahyon dan Pak Doyun. Selamat siang, Pak. Saya mengirim 300 karung beras dari anak Bapak. Dari anakku? Oh, baik, terima kasih. Hari berikutnya, Pak Doyun kembali lagi ke vihara untuk memohon penyembuhan pada biksu. Saya sudah mempersiapkan 300 karung beras itu, biksu. Sekarang, tolong sembuhkanlah saya dari kebutaan ini. Biksu itu lantas membasuh wajah Pak Doyun menggunakan air suci. Dan akhirnya, Pak Doyun bisa melihat lagi. Pada waktu yang bersamaan, Ahyon sudah berada di kapal bersama dengan saudagar yang memberikan sayembara untuknya. Selamat tinggal, ayah. Aku harus pergi. Semoga ayah selalu bahagia. Sementara itu, Pak Doyun pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Aku tak sabar untuk menyampaikan kabar baik ini pada Ahyon. Ahyon, di mana kamu, nak? Ayah mempunyai kabar gembira untukmu. Tak lama kemudian, Pak Doyun, anak gadismu terjun ke laut. Apa? kabar itu sangat menyakitkan baginya. Anakku Ahyon, mengapa kamu harus melakukan hal itu, nak? Ayah tetap berharap bahwa kamu bisa kembali melihat ayah yang sudah tidak buta lagi. Ada hal aneh yang terjadi padanya ketika ia sudah berada di dalam air. Ia tidak merasakan apapun. Tubuhnya terasa ringan. Ia masih baik-baik saja. Astaga, apa yang terjadi padaku? Apakah aku masih hidup atau sudah benar-benar tiada? Mengapa aku bisa melihat dan merasakan semua ini dengan jelas? Hai, apakah namamu adalah Ahyon? Iya, benar sekali. Itu namaku. Naiklah ke punggungku, Ahyon. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang luar biasa. Tempat apa itu? Nanti kau akan tahu. Ikut saja. Ayo. Kura-kura dan Ahyon semakin masuk ke dalam laut. Gelap sekali. Aku takut. Apakah perjalanan ini masih lama? Aku ingin segera sampai. Setelah cukup lama, akhirnya Ahyon melihat secercah cahaya di bawah sana. Ada cahaya lagi. Aku lega rasanya. Ahyon, kita hampir sampai. Astaga, tempat ini indah sekali. Rasanya aku seperti sedang berada di alam mimpi. Aku tak pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Nah, sebentar lagi kamu akan bertemu dengan penguasa tempat ini, yaitu Raja Naga. Apa? Naga? Aduh, menyeramkan sekali. Tak lama kemudian, Raja Naga datang dan menemui Ahyon. Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan kurban yang memiliki hati tulus dan rela berkorban demi orang lain. Negerimu akan mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Aku lihat kau adalah gadis yang bekerja keras. Maka sebagai gantinya, kamu harus tinggal dan bekerja di istana ini. Baik, Raja Naga. Sejak saat itu, Ahyon melakukan pekerjaan apa saja di istana bawah laut, termasuk memasak.
Makanan yang paling disukai oleh Raja Naga adalah kue kacang merah buatan Ahyon. Kue kacang merah ini sungguh istimewa. Aku bahkan sudah menghabiskan 10 potong. Di waktu luang, Ahyon akan merajut untuk Raja Naga. Ia kerap membuat baju, topi bundar, dan jubah khusus untuk Raja Naga. Sedangkan di waktu lainnya, Ahyon akan bermain-main dengan kura-kura dan para ikan. Mereka bersahabat baik di sana. Sudah lama sekali aku berada di tempat ini. Aku sangat rindu pada ayah. Apakah sampai saat ini ayah masih hidup? Apakah ayah sudah berhasil berobat dan bisa kembali melihat dunia? Dari kejauhan, Raja Naga melihat kemurungan Ahyon. Kasihan juga Ahyon. Sepertinya aku harus mengembalikan ia ke asalnya. Bagaimanapun juga, istana ini bukan tempat yang tepat untuknya. Jika ia terus bekerja di sini, ia pasti akan menderita. Ahyon, kemarilah. Ada yang ingin kusampaikan. Ada apa, Raja? Aku akan mengembalikanmu ke dunia manusia. Asalkan kamu berjanji padaku untuk mengirimkan kue kacang merah setiap bulan baru. Apakah Raja yakin? Raja Naga pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Ahyon bersorak gembira. Ia berjanji akan menepati janjinya. Tak lama setelah itu, cahaya ajaib mulai menyelimuti tubuhnya. Begitu membuka mata, ia ternyata terdampar di pinggir pantai yang asing. Aku berada di mana? Bagaimana agar aku bisa pulang? Tiba-tiba ada seorang pemuda tampan dan berpenampilan seperti bangsawan yang mengulurkan tangannya pada Ahyon. Hai, namaku Jaesung. Apakah kau adalah Nona Ahyon? Seorang anak perempuan yang telah menyelamatkan negeri dari bencana kekeringan? Iya, benar. Itu namaku. Aku ditugaskan untuk mengantarmu pulang. Mari, ikutlah denganku. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya Ahyon berhasil sampai di rumah. Aku tak percaya bisa kembali ke rumah ini. Terima kasih ya. Ayah, aku pulang. Anakku, apakah ini benar-benar kau? Ayah tidak mimpi kan? Benar ayah, ini aku. Akhirnya doa ayah terkabul. Hari berikutnya, 2 orang utusan dari istana datang untuk membawa Ahyon. Ia pun kebingungan sekaligus takut. Ada apa ini? Kalian hendak membawaku kemana lagi? Ini adalah permintaan dari Pangeran Jaesung. Jaesung, pemuda yang kemarin menolongku? Iya, Nona. Pangeran mengajak Nona untuk menikah. Maka kami harus menjemput Nona sekarang. Ahyon pun terharu. Baiklah, tunggu sebentar ya. Hai, Riri akan ajak kamu berkeliling negeri dongeng. Di sini penuh dengan hal menarik. Ada cerita interaktif, cerita bergambar, cerita pendek, video animasi, dan aktivitas seru. Ini adalah cerita interaktif. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Terjatuh di sebuah ladang bunga yang sangat luas. Kamu bisa baca ratusan dongeng, cerita rakyat, fabel lucu, hingga kisah misteri. Row your boat gently down the stream. Ada lebih dari 500 judul cerita yang bisa kamu baca.
Selain itu, kamu juga bisa mewarnai dan bermain menghubungkan garis. Pasti seru. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.